Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus untuk hari ini kita bangun dari tempat tidur kita sehat, kita menghirup udara yang segar dan badan kita terasa sehat dan segar. Jadi kita lanjut lagi untuk membaca firman. Sedikit kita mengulang tentang bagaimana di firman yang lalu atau di video yang lalu tentang Yesus mengecam beberapa kota. Jadi kota yang dikecam Yesus itu adalah Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Kalau kita mau baca, Yesus selalu ada itu sering di Kapernaum. Jadi dia selalu membuat mujizat di situ, memberitakan Injil. Dan di Korazim dan Betsaida juga Tuhan buat banyak sekali mujizat di sana, menyembuhkan orang yang sakit, mencelekkan mata yang buta, dan kemudian Tuhan Yesus juga membangkitkan orang mati di situ. Tetapi Tuhan Yesus mengecam karena di kota itu orang tidak bertobat. Makanya Tuhan Yesus mengecam sampai dikatakan Tirus dan Sidon itu adalah kota yang cepat-cepat bertobat. Makanya dia bilang kalau pada saat penghakiman nanti tanggungan kota Tirus dan Sidon akan menjadi lebih ringan daripada Kapernaum, Betsaida, dan Korazim. Jadi di sini kalau kita sudah mendengar firman Tuhan ya, apalagi kota-kota yang waktu si murid Tuhan Yesus diutus dan Tuhan Yesus sudah berpesan bagi kota-kota yang menolak kamu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Karena dia bilang itu adalah peringatan, dan kalau mereka tidak bertobat pada saat penghakiman nanti, kota itu akan lebih berat tanggungannya daripada Sodom dan Gomora, di mana Sodom dan Gomora itu kalau dibaca di Alkitab itu kayak simbol kota yang di bumi hanguskan sama Tuhan karena kejahatannya. Jadi bagi sekarang kita harus cepat-cepat bertobat supaya kita diselamatkan ya, dan jangan sampai pintu kasihan tertutup. Kita lanjutkan lagi firman Tuhan. Kita berdoa dulu. Bapa Surgawi, terima kasih Bapa untuk pagi ini Engkau bangunkan kami dalam keadaan sehat. Kami menghirup udara yang segar dan sehat. Bapa, kami akan membaca firman-Mu kembali. Biarlah ajari kami Bapa masing-masing. Taruh apa yang ingin Engkau taruh ke dalam hati kami, dan katakan apa yang ingin Engkau katakan ke dalam hati kami masing-masing dalam membaca firman Tuhan, supaya kami dapat melakukannya sesuai turut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ayatnya ini di Matius 11 ayat 25 sampai 30. Dan satu lagi di Lukas 10 ayat 21 sampai 22, tetapi aku baca di sini sampai 24 ya. Jadi kalian juga bisa baca yang di Matiusnya, ajakan juru selamat. Jadi aku baca aja semuanya ya di kedua ayat ini ya, yang di Lukas sama yang di Matius. Matius 11 ayat 25 sampai 30. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Lukas 10 ayat 21 sampai 24. Ucapan syukur dan bahagia. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata,
Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Jadi di sini Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita itu mengenal Bapa kita, ya. Makanya dibilang di sini tidak ada seorang ayah yang tidak mengenal anaknya, atau tidak ada seorang anak tidak mengenal ayahnya. Pastinya anak mengenal bapaknya, bapa mengenal anaknya, ya. Kemudian kalau orang masih bertanya ini, ya karena dia nggak kenal, itu aja. Kalau dia kenal, pasti dia nggak bingung. Kemudian Tuhan Yesus juga bilang kalau berbahagialah orang yang ibaratnya yang rendah, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Jadi artinya kalau orang yang gak berhikmat, gak pandai, kepada mereka itulah yang dikasih tahu sama firman Tuhan, atau Tuhan memilih orang-orang seperti itu. Makanya kalau dunia ini menganggap si A, si B, si C pintar lah, inilah, itulah, segala macam, Tuhan itu malah menunjuk orang yang kecil, yang gak ada apa-apanya. Makanya dunia itu tidak sama dengan Tuhan, berbeda sekali. Tuhan memakai orang kecil, tetapi dunia ini ya sama. Makanya kita kedagingan ini pasti kita akan menonjol melihat orang yang lebih daripada yang biasa. Tapi Tuhan memakai orang yang biasa. Kemudian Tuhan mengajarkan kita, belajarlah padaku karena pikulanku ringan. Karena Tuhan seberat apapun pikulannya terasa ringan, karena Dia pencipta, Dia Khalik. Makanya kita harus belajar pada Dia. Jadi setiap masalah hidup ini, kalau kita belajar sama Tuhan, Dia ajarkan lemah lembut, Dia ajarkan semuanya. Sebenarnya kalau kita bisa memaafkan, lemah lembut dan sebagainya, beban kita ini terasa ringan. Tetapi kita memakai cara pandang manusia atau cara pandang kita sendiri sehingga semuanya berat. Padahal kalau kita pakai kacamatanya Tuhan, atau kita pakai caranya Tuhan, atau kita pakai kalkulatornya Tuhan, sebenarnya ringan, ya. Makanya ada orang bilang kadang-kadang kalau dipikir beban hidup itu sebenarnya ringan kalau kita sederhanakan semuanya. Kita tidak muluk-muluk, tetapi karena gaya hidup mau ini mau itu semuanya, jadi bebannya berat. Tapi kalau kita buat semuanya simple, pasti kita nggak pusing. Ibaratnya jangan lebih besar pasak daripada tiang, penghasilannya sedikit segini, tapi gayanya mau selangit gitu, jadi nggak jumping jadinya, jadi kurang matching. Sesuaikan aja gitu. Tetapi satu hal juga, kadang-kadang orang udah pendapatannya besar juga, malah kemauannya malah lebih besar lagi, nggak bisa juga kayak gitu, karena ya nggak akan habis-habis. Yang diajarkan Tuhan adalah di sini, belajarlah padaku, aku lemah lembut katanya. Makanya marilah datang kepadaku, hai engkau yang lemah, letih, lesu dan berbeban berat, aku akan mengajarkan engkau, dan pikullah kuk yang kupikul. Karena pikulan yang Dia kasih Tuhan itu adalah ringan seringan-ringannya kalau kita menyelami maksud Tuhan. Kalau kita tetap kekeh dengan pendirian kita, pikiran kita, itu beratnya luar biasa loh. Padahal kalau kita mau dibentuk sama Tuhan, semuanya terasa ringan kok. Semuanya terasa, yang tadinya masalah berat jadinya malah kayak nggak ada masalah. Tetapi kalau kita nggak belajar dengan Tuhan, yang tadinya cuma masalah kecil itu menjadi masalah yang besar. Karena apa? Karena kita nggak dikasih kebijaksanaan. Makanya di Matius dan Lukas ini tadi udah dikasih tahu juga kepada muridnya, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi mereka tidak melihat. Dan banyak raja atau nabi yang ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi mereka tidak mendengarnya. Apalagi zaman sekarang kan ada juga orang-orang yang kadang-kadang mereka itu orang kecil, tetapi mereka diberikan Tuhan kesempatan melihat Dia. Karena banyak orang-orang yang tadinya nggak percaya Tuhan Yesus, dikasih kesempatan melihat Tuhan Yesus langsung. Kadang ada yang secara langsung didatangkan, walaupun mungkin katanya wajahnya bersinar lah, inilah segala macam, tapi mereka mengalami
pengalaman itu. Tuhan tunjukkan di situ gitu loh. Dan kalau kita mau lihat di channelnya Pendeta Yusuf Manumbulu itu, selalu aku lihat kan, mereka kadang-kadang orang yang biasa-biasa saja, tetapi mereka dikasih kesempatan untuk melihat Sang Khalik loh, Sang pemilik surga dan dunia ini. Segala-galanya Dia yang punya. Dia raja di atas raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan tabib di atas segala tabib. Jadi Dia pilih orang kecil. Makanya aku bilang di sini, Tuhan itu bukan kepada orang yang pintar saja, bukan kepada orang yang kelas tinggi saja, tetapi malah Dia berkenan kepada siapa saja yang mau dibentuk oleh Dia. Tetapi di Alkitab selalu ditekankan adalah orang yang kecil, artinya orang yang gak ada apa-apanya, tapi di mata Tuhan berharga sekali. Makanya di luar sana kalian, siapapun kalian yang nonton video ini, mau kecil kayak mau besar kayak, selama kalian dekat-dekat dengan Tuhan, selama kalian mau dibentuk sama Tuhan, percayalah pikulannya akan terasa ringan. Memang gak mudah dipahami, tetapi kalau kita mau dulu, Tuhan yang bekerja nanti. Tuhan yang akan memampukan kita. Tuhan akan memberikan kelegaan ya. Makanya kita dibilang di sini harus kita mau dulu. Dan biarlah ini renungan menguatkan hati dan iman kita. Percaya padanya selalu. Gak mudah memang, tetapi pakai senjatamu, berlutut, berdoa, berpuasa, sehingga kita dimampukan. Kalau gak bisa berpuasa secara total, at least seperti kayak puasa Daniel atau Sadrak Mesak 10 hari, makan sayur-sayuran dan buah-buahan ya, tidak makan daging dan ikan atau telur. Pokoknya kalian baca di dalam firman sendiri, kalian alami Tuhan sendiri. Karena di sini maksudku membuat video ini adalah memberikan contoh buat kalian supaya kalian baca firman Tuhan sendiri, alami Tuhan sendiri. Karena kalian mengalami Tuhan sendiri, langsung sama Tuhannya, tanpa pengentara. Karena itu akan menjadikan tubuh kalian lebih sehat, lebih kuat, dan iman percaya kalian akan bertumbuh, berakar, dan berbuah. Inilah doa dan harapan kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kasih setiamu Bapa. Hingga pada saat ini firman-Mu mengajarkan kami supaya kami datang langsung kepadamu. Karena Engkau mengatakan, datanglah kepadaku, hai engkau yang lemah letih lesu dan berbeban berat. Aku akan meringankan kuk yang kupasang kepadamu, karena aku adalah lemah lembut, engkau katakan. Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan Bapa. Ajari kami supaya kami tetap jalan bersamamu, datang kepadamu, bukan kepada siapa saja yang jadinya berhala buat kami, tetapi kami datang langsung kepadamu. Bapa di surga, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami supaya kami layak dekat-dekat kehadiran-Mu. Bapa, sertai kami sepanjang hari ini Bapa. Kiranya apapun yang kami lakukan berkenan dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah nonton video ini. Tuhan memberkati. Amin.